يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'd, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari salah seorang teman kita yang bernama Ita yang berasal dari Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila ada seseorang yang meninggal dunia sedangkan dia di masa hidupnya pernah menzalimi orang, mengambil hak orang lain misalnya, misalnya hak istri dan anaknya tidak dia nafkahi, tidak dinafkahinya, dan pernah KDRT, menghina, mencaci maki, memfitnah dan lain-lain, tapi belum sempat minta maaf. Tapi ahli bait keluarganya yang meminta maaf, karena kebanyakan yang saya lihat di lapangan kehidupan ini begitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Ya, termasuk dosa zalim. Ya, zalim di sini yang bukan syirik maksudnya. Ya, yang bukan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan kesyirikan. Maka masih ada peluang bagi orang itu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meninggal, kalau Allah kehendaki, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, Allah ingin mengadab dia dulu, maka Allah akan adab dia sebelum dia nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi yang muslim, ya, bagi yang muslim. Nah, bagi orang yang zalim seperti ini, dia pernah zalim sama orang lain, dia pernah mencela orang lain, dia pernah mengejek, dia pernah menghina, dan dia belum sempat taubat. Dia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah cabut nyawanya. Maka dia juga berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, dia akan diampuni dosa-dosanya semuanya itu. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di dalam neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang tersebut dan dia tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim ketika dia meninggal, walaupun dia punya segudang dosa, dia tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi yang meninggal. Adapun mungkin kebanyakan dari kita ketika ada orang yang zalim meninggal, keluarganya lah yang minta maaf. Ya, keluarganya lah yang minta maaf, bukan orang yang meninggal ini. Artinya memintakan maaf untuk perbuatan-perbuatan dari orang-orang yang meninggal ini. Maka bagi kita, ya, sebaiknya kita maafkan. Ya, sebaiknya kita ampuni kesalahan-kesalahan dia, kita maafkan kesalahan-kesalahan dia, dan bahkan kalau perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ya, Nabi SAW ketika menguburkan jenazah temannya yang berasal dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini. Fa innahul an qad yus'al, fa innahul an yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Ya. Ini anjuran bagi kita untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau seandainya dia punya salah kepada kita, ya ampunilah kesalahan-kesalahan dia, maafkanlah kesalahan-kesalahan dia, dan ya ampunilah, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang pernah dia lakukan kepada kita, ya kezaliman yang dia lakukan kepada kita. Adapun kalau seandainya dia belum taubat, dia tetap masih menzalimi orang, maka dia berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang meminta maaf ini tidak akan mempengaruhi dosa dia. Artinya dia tetap mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau seandainya dia sendiri yang meminta maaf.
dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta maaf kepada orang yang menzaliminya. Maka Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, kalau dia meninggal, sebelum dia meninggal dia sempat taubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah dia zalimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang selama tidak ada penghalang-penghalang taubat pada diri dia tersebut. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kalau dia diampuni, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, dia juga akan diadab selama dia tidak melakukan kesyirikan. Adapun bagi kita, maka sebaiknya kita maafkanlah dia terhadap kezaliman-kezaliman yang telah pernah dia lakukan, ya. Dan kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah dia lakukan. Nah, ini sebaiknya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah? Karena memaafkan seseorang itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balaslah kejelekan itu dengan kejelekan yang semisalnya. Ya, ada hukum qisas di sini. Ya, balaslah sesuai dengan sekadarnya. Ya. Namun faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz zalimin. Ya, barang siapa yang memaafkan dan barang siapa yang membuat perbaikan, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Nah, di sini menunjukkan kepada kita memberikan maaf itu lebih baik. Ya, memberikan maaf, memaafkan orang tersebut walaupun dia tidak meminta maaf kepada kita, walaupun keluarganya tidak meminta maaf, ini lebih baik. Kenapa? Tatkala kita memberikan maaf, kita mendapatkan pahala. Ya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta dengan orang seperti ini yang mudah memaafkan. Dan bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba karena dia suka memaafkan, kecuali Allah akan tambah izzah, kehormatan, kemuliaan untuk dia. Jadi sebenarnya orang yang mudah memaafkan orang lain, baik orang itu masih hidup yang menzalimi dia atau sudah meninggal, ini sebenarnya akan memberikan kemuliaan kepada dia. Ya, sebenarnya ini membuat dia menjadi orang yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan semua manusia. Dia menjadi orang yang lebih mulia. Demikian ikhwan fillah, wallahu taala a'lam. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.